Carmila adalah istri temanku. Kejadian ini terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Saat itu kondisiku benar-benar gusar karena baru saja aku putus kontrak di sebuah perusahaan. Dan disitulah awal kisah terlarang ini terjadi antara saya, sahabatku, dan istri cantiknya yang malang. Oh iya, perkenalkan, nama saya Dirga. Umur saya 29 tahun, tinggi 170 cm, berat sekitar 78 kg, dan berkulit agak putih. Badan saya cukup tegap dengan dada bidang dan sedikit otot-otot perut yang menonjol. Itu karena saya emang cukup rajin menjaga kondisi tubuh saya dan bisa disebut atletis. Saya tinggal di kota B yang biasa disebut kota kembang. Saya sudah berumah tangga dan dikaruniai 1 orang anak perempuan dari pernikahan saya dan istri saya sekarang. Kehidupan rumah tangga kami bisa dibilang biasa-biasa saja, nggak ada yang aneh. Dan istri saya juga bekerja di sebuah perusahaan tekstil. Hubungan ranjang kami pun terbilang normal dan cenderung romantis. Pagi itu, setelah aku mengantarkan istri bekerja dan menitipkan anakku ke tempat mertua, karena anak saya memang sering dititipkan di neneknya. Setelah semua beres, aku bergegas kembali ke rumah untuk mandi. Saat itu, jam menunjukkan pukul 7 kurang 15 menit. Dan biasanya, aku telah berangkat bekerja. Tapi lain ceritanya hari ini. Karena memang aku sudah diputus kontrak setelah 5 tahun mengabdi di perusahaan itu. Setelah beres mandi, saya mengecek HP saya, membuka dan membalas beberapa pesan WA dari sahabat-sahabat senasibku. Mereka bertanya mau nyari kemana lagi kerjaan setelah ini. Ada juga yang menawarkan untuk membuka usaha kecil-kecilan, tapi nggak aku gubris semua. Saat ini, aku hanya ingin tenang untuk beberapa hari dulu. Lama aku melamun memikirkan semua ini sambil menonton acara-acara TV. Gak kerasa waktu sudah menunjukkan jam 10.20. Tiba-tiba terdengar HP-ku berbunyi dan itu nada tanda pesan WA. Sambil malas-malasan ku buka WA tersebut dan ternyata itu Arya, sahabat lamaku sewaktu sekolah dulu. Wah, tumben nih anak. Jarang-jarang dia WA, pikirku. Bro, gimana kabarnya bro? Kemana aja? Jarang ngasih kabar, katanya. Baik bro, balas lu. Gimana kabar lu sama istri? Tanyaku. Gue baik juga bro, kalau istri gak tahu sih, biasa aja bro, jawabnya. Aneh, kok seperti gak tahu kabar istri sendiri, pikirku. Tapi itu masalah dia. Aku gak mau pusing mikirin ke situ. Setelah beberapa saat datang lagi WA dari Arya. Bro, lagi gawe nggak? Sekarang lagi enggak bro. Loh, kenapa bro? Lagi libur? Gue baru putus kontrak kemarin. Oh, berarti santai dong. Iya gitu deh. Ya udah, lu main sini ke rumah gue. Mumpung gue lagi off, sekalian ada yang pengen gue tawarin. Siapa tahu lu mau usaha kecil-kecilan, tapi lumayan loh hasilnya, katanya. Aduh, lagi-lagi ngajakin usaha kecil-kecilan. Sebenarnya aku pengen nolak, tapi ya sudahlah, daripada bengong sendiri di rumah, hitung-hitung refreshing, pikirku sambil ku balas WA Arya. Oke deh,
Gue OTW sekarang. Sip. Aku pun segera meluncur memacu kuda besiku ke arah rumah Arya. Setelah sekitar 45 menit memacu kuda besiku, karena jalanan siang itu cukup macet jadi memakan waktu cukup lama. Tak lama, aku pun sampai di depan rumah Arya. Kulihat pagar rumahnya terbuka dan segera kumasukkan kuda besiku ke halaman rumahnya. Tak beberapa lama, muncullah seorang wanita cantik berwajah agak mirip artis. Bertubuh ramping, rambut lurus panjang sepunggung, berkulit putih bersih, mengenakan jeans ketat dan t-shirt putih ketat bergambar love berwarna hitam di bagian depannya. Aku tertegun ketika melihatnya menghampiriku dari dalam rumahnya. Yang menjadi santapan pandanganku adalah kedua gundukannya yang begitu mempesona, mungkin berukuran 34B yang sangat pas dengan tinggi badannya yang sekitar 160 cm itu. Dengan sangat jelas aku melihatnya. Ternyata dia adalah Carmilla, istri temanku. Saat aku masih dalam keadaan terdiam terpaku melihat keindahan yang dipunyai istri Arya, tiba-tiba terdengar suara lembut menyapaku. "Hai Dirga, ku bengong, ayo masuk ke dalam," ajaknya. "Oh, iya. Aku sedikit gugup dibuatnya, dan tampaknya Mila menangkap hal itu dan hanya tersenyum lebar dan berkata, "Kenapa Dirga? Ada yang aneh ya sama saya?" tanya Mila. "Oh itu ya? Enggak kok," jawabku gelagapan sambil menahan malu. Aku pun mengikutinya dari belakang menuju ruang tamunya. Sambil mengikutinya dari belakang aku, melihat keindahan darinya yang bagian belakang terlihat seakan begitu mengundang setiap laki-laki yang melihatnya dan berandai-andai untuk bisa menjamahnya. Tak pernah kulihat yang sebagus ini, dalam hati aku berkata. Ditambah jeans ketatnya yang membuatnya semakin terangkat ke atas. Semakin kuperhatikan, makin aku sadari ternyata tak terlihat ada garis CDI-nya. Rupanya Mila gak pakai, pikirku. Entah kenapa otakku menjadi ngereus saat menyaksikan tubuh indah istri sahabatku ini, dan kami pun sampai di ruang tamunya. Aku langsung terduduk di sofa empuknya. Mila pun berbalik menyuruhku menunggu. "Tunggu sebentar ya, Dir. Arya lagi mandi tuh," katanya. Carmilla pun berlalu, dan baru beberapa langkah dia berjalan, dia berbalik dan berkata, "Oh ya, mau minum apa nih?" "Mau jus apa kopi?" tanyanya sambil sedikit menundukkan badannya di hadapanku untuk mengambil sesuatu yang tergeletak di sofa di hadapanku. Ternyata itu adalah remote TV. Saat Mila membungkuk untuk mengambil remote TV, tanpa sengaja kulihat sepasang kacamata besar putih yang tersimpan rapi di dalam sangkarnya yang hampir keluar. Untuk beberapa detik, aku menyaksikan pemandangan itu membuat si Toing terbangun dan aku hanya bisa menelan liur sendiri sembari menyaksikan indahnya isi kacamata milik Mila. Lalu, Mila kembali bertanya, "Dir, mau minum apa?" Spontan aku jawab, "Susu dengko dengan lantang." Mila pun sesaat terlihat bengong mendengar jawabanku dan segera menatap kedua gundukan kembuarnya dan menyadari kalau aku memperhatikan miliknya sedari tadi. Dan dia berkata, Kamu ini, Dir, pasti ngeliatin ini ya."
dan sesaat aku terhenyak dan menunduk malu karena kepergok Mila. Enggak kok Mil, bantahku. Ya udah, sekarang mau minum apa? Tanyanya sekali lagi. Apa aja deh, jawabku. Oke, kalau gitu. Mila pun beranjak pergi ke dapur sambil membawa remote TV yang tadi dia ambil. Tak lama, Mila pun kembali datang sambil membawa segelas kopi susu dan menyodorkannya di atas meja di hadapanku. Makasih Mil, kataku, dan Mila pun hanya tersenyum dan berlalu meninggalkanku di ruang tamu sendirian. Sambil menikmati kopi, kembali terlintas pikiran Weresku tentang Mila istri Arya. Gimana ya rasanya wanita seperti Mila itu? Bikin penasaran aja sih Mila itu ya guys. Kira-kira apakah Dirga akan bisa mewujudkan mimpinya terhadap istri temannya? Nantikan di bagian 2-nya ya. Ya, serta yang belum subscribe, segera subscribe dan hidupkan loncengnya biar tidak ketinggalan. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.